Beyond Time, episode 39. Dengan 2 bagian hidung, museum kita akan menjadi luar biasa, ujar Zhang San penuh semangat, sambil perlahan berjalan mengelilingi hidung komposit itu. Su Qing mengalihkan pandangannya dari kapten dan kembali menatap Zhang San. Kakak Zhang San, bagaimana perkembangan perahu Dharmaku? Selesai, katanya sambil melemparkan botol ke Su Qing. Ada buku petunjuk di dalamnya. Coba periksa sendiri, Su Qing, aku harus memasang kedua alat penusuk hidung ini dengan benar. Aku ingin pameran ini terlihat sempurna. Sambil menempelkan dirinya ke hidung, ia mulai merencanakan cara menempelkan kedua bagian itu satu sama lain secara permanen. Sementara itu, Su Qing pergi membawa botol itu. Ia tidak kembali ke divisi kejahatan kekerasan, melainkan pergi ke pelabuhan 176. Ketika ia mengeluarkan perahu Dharmaskif-nya, perahu itu mendarat di air dengan bunyi gedebuk, menimbulkan gelombang ke segala arah. Perahu itu tampak persis sama seperti sebelumnya, hingga ke detail terkecil. Namun, materialnya lebih baik dari sebelumnya. Jelas, pelabuhan 176 menghasilkan pendapatan yang baik, karena Zhang San telah melakukan perbaikan umum di seluruh bagian perahu Dharma. Su Qing bahkan bisa merasakan fluktuasi dari dalam yang mampu memadamkan api kehidupan. Ia ingat Zhang San pernah menyebutkan bahwa perahu Dharma kelas 8 dapat memadamkan api kehidupan kultivator lain. Sambil memandangi Dharmaskif itu, ia mengeluarkan buku petunjuk yang dirujuk Zhang San dan mulai membacanya. Karena Dharmaskif ini tidak memiliki daging joine, ia tidak memiliki sifat keilahian. Namun, material yang digunakan untuk membuatnya sangat luar biasa. Semua bagian dalamnya terbuat dari material berkualitas tinggi. Itu adalah Dharmaskif kelas 8, dan jelas bernilai mahal. Su Qing, Dharmaskif berbeda dengan Dharma Boat. Dharma Boat itu sederhana, jadi setiap kali peringkat kelasnya ditingkatkan, mereka akan semakin mengesankan. Dharmaskif tidak seperti itu. 7 kelas Dharmaskif pertama memang berbeda satu sama lain, tetapi tidak terlalu jauh. Baru setelah mencapai kelas 8, Anda akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar superior. Kali ini, saya fokus menciptakan pertahanan kelas 8 untuk Dharmaskif Anda. Sebagai sumber kekuatannya, saya menggunakan jantung monolitoid. Dengan dukungan itu, Anda dapat mencapai tingkat yang sama dengan tingkat radiansi mendalam di tahap awal pembentukan fondasi. Kamu tidak memiliki keilahian apapun, tetapi aku sudah menambahkannya. Jika kamu bisa mendapatkan hati entitas dewa, Dharmaskifmu bisa ditingkatkan ke kelas 9. Pada saat itu, pertahananmu, dan yang lainnya, akan setara dengan pendirian fondasi tingkat menengah. Tentu saja, semakin besar hati dewa yang kamu peroleh, semakin kuat Dharmaskifmu. Jika kamu mencapai kelas 10, Dharmaskifmu akan setara dengan pendirian fondasi tingkat akhir. Jangan lupa bahwa Dharmaskif kelas 10 cukup langka. Saya menambahkan teknologi kamuflase yang sama seperti sebelumnya. Saya juga memutuskan untuk menjelajahi arah baru dengan Dharmaskif ini, dengan menambahkan kemampuan peledakan diri khusus. Ini akan memudahkan Anda. Saya juga menambahkan sesuatu pada peledakan diri yang saya sebut efek partisipasi. Lain kali Anda meledakkan Dharmaskif Anda akan melihat bagaimana saya berpartisipasi. Su Qing bolak-balik mengamati lempengan batu giok dan mengamati Dharmaskif. Meskipun kurang memiliki aura keilahian, Su Qing merasa puas dengan Dharmaskif tersebut. Melangkah ke atas, ia mengaktifkan pertahanan, memasuki kabin, dan duduk. Rasanya nyaman. Saya memang lebih suka naik perahu. Tapi apa itu efek partisipasi yang disebutkan Zhang San? Su Qing penasaran, tetapi tidak menghabiskan banyak waktu memikirkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, ia duduk dan bermeditasi. 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah kapten kembali, gelombang kegembiraan kembali melanda sekte tersebut mengenai Su Qing dan usaha heroik kapten. Hal itu kemudian membuat Su Qing bertanya-tanya tentang hadiah yang dijanjikan sekte tersebut. Di saat yang sama, ia merasa sedikit lebih tenang. Dengan kepergian kapten, Su Qing sama sekali tidak merasa aman. Jika ada anggota sekte yang berpangkat tinggi memiliki niat jahat, ia pasti berada dalam bahaya besar. Meskipun tampaknya kecil kemungkinannya, ia ingin bersiap menghadapi apapun. Tapi sekarang, kapten telah kembali, dan Su Qing merasa jauh lebih aman. Lagi pula, dialah dalangnya. Dia meledakkan hidung, dan hadiahnya sungguh luar biasa. Dia nomor 1. Kalau ada yang mau bertindak, dan mereka mencoba memilih di antara kita berdua, mereka pasti akan mengincarnya. Su Qing merasa sangat tenang. Namun, 3 hari kemudian, sekitar malam hari, seseorang yang jelas-jelas gelisah tiba di pelabuhan 176 dan menuju perahu Dharma Su Qing. Sebenarnya, hati orang ini dipenuhi duka.
Dia seorang wanita muda, tidak terlalu tinggi, dan jelas kurus serta lemah. Ia mengenakan jubah tao abu-abu, dan berada di tingkat ketiga kondensasi Qi. Orang-orang seperti ini harus sangat berhati-hati dalam apapun yang mereka lakukan di Seven Blood Eyes, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita. Ternyata, wanita muda ini adalah Su Xiaohui, yang bergabung dengan Seven Blood Eyes pada hari yang sama dengan Su Qing. Ia diam-diam berdiri di depan perahu Dharma Su Qing, raut wajahnya dipenuhi kepahitan. Dalam hatinya, ia tak hanya merasakan kesedihan, tetapi juga kecemasan yang mendalam. Sejujurnya, ia mencari Su Qing hanya karena ia sudah kehabisan pilihan lain. Meskipun ia dan Su Qing bergabung dengan sekte pada saat yang sama, ia tidak pernah menghabiskan banyak waktu bersamanya. Terlebih lagi, Su Qing sekarang adalah seorang kultivator pendirian yayasan, dan begitu terkenal di Seven Blood Eyes sehingga semua orang tahu namanya. Orang seperti dirinya akan kesulitan bahkan untuk menatap mata seseorang yang sepenting itu. Ia telah menderita siksaan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk datang. Karena itu, begitu sampai di perahu Dharma Su Qing, ia berlutut dan bersujud. Murid Su Xiaohui datang ke sini untuk meminta bertemu dengan paman sekte Su Qing. Di dalam Dharma Skiff, Su Qing membuka matanya dan melihat melalui pertahanan untuk melihat Su Xiaohui. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya. Kata-kata itu terngiang di telinga Su Xiaohui, membuatnya gemetar. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Paman sekte, aku datang untuk memberitahu bahwa kakak Zhou Qingpeng terbunuh 3 bulan yang lalu." Keheningan memenuhi Dharma Skiff. Setelah beberapa saat, Su Qing berjalan keluar kabin dan menuju dek. Melihat Su Xiaohui berlutut di sana, ia teringat kembali hari ketika mereka berempat mendaki puncak. Dan ia teringat kembali pada Zhou Qingpeng yang memberinya kepiting tapal kuda Goslong. Meskipun ia tidak pernah dekat dengan Zhou Qingpeng, ia tidak lupa bahwa ia berutang budi padanya karena itu. Kepiting tapal kuda Goslong terbukti sangat membantu. Mendengar berita bahwa Zhou Qingpeng telah terbunuh, ia hanya bisa menghela napas. Itu tidak terlalu mengejutkan. Para pengikut Off-Peak menjalani kehidupan yang brutal, seperti serangga berbisa dalam toples. Realitas itu tidak berubah karena perang. Selalu ada orang yang mati, dan selalu ada orang yang menggantikan mereka sebagai anggota baru di sekte tersebut. Meskipun begitu, Su Qing tidak akan melupakan jasanya, dan karena itu, ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. "Jelaskan semuanya," katanya. Mendengar itu, mata Su Xiaohui memerah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Selama berbulan-bulan, ia putus asa. Namun, karena Su Qing ingin tahu apa yang terjadi, ia akhirnya merasa sedikit berharap. "Paman Sekte Su, Anda mungkin ingat bahwa kakak Zhou mulai bekerja untuk Paman Sekte Ding Xiaohai di divisi penjaga pantai. Dia memberitahu saya bahwa dia membantu Paman Sekte Ding dalam banyak hal yang tidak pernah diketahui publik. Karena itu, Paman Sekte Ding berjanji akan menjadikan kakak Zhou salah satu pelayannya. Namun, setelah Paman Sekte Ding meninggalkan divisi penjaga pantai, ia tidak membawa kakak Zhou bersamanya. Akibatnya, kakak Zhou tiba-tiba tidak memiliki siapapun yang menjaganya. Ia pernah melakukan beberapa hal di masa lalu yang membuat orang-orang marah kepadanya, dan itulah salah satu alasan kematiannya. Selain itu, saat kompetisi besar di Kepulauan Merfolk, kakak Zhou meraup untung besar. Awalnya, ia tidak kesulitan menjaga barang-barang itu tetap aman. Namun, setelah Paman Sekte Ding Xiaohai mengabaikannya, orang-orang mulai mengincar kakak Zhou. 3 bulan lalu, ia terbunuh di jalan. Saya terus menyelidiki kematiannya sejak saat itu, tetapi saya masih belum menemukan siapa pembunuhnya." Meskipun Su Xiaohui tampak putus asa, bahkan menangis, pikirannya sangat jernih. Jelas, ia telah memikirkan semua yang ingin ia katakan. Setelah beberapa saat berlalu, Su Qing berkata, "Apakah kamu dan Zhou Qingpeng?" "Kakak Zhou sangat baik padaku, itu saja. Beberapa waktu lalu, aku meminjam batu roh dalam jumlah besar untuk membeli perahu Dharma. Namun, aku tidak mampu melunasinya, jadi aku harus mengorbankan harga diri demi menjilat. Akhirnya, aku menjadi mainan bagi murid-murid lain. Sekilas, aku mungkin tampak kaya, tetapi sebenarnya aku hidup seperti binatang, menanggung siksaan apapun yang mereka inginkan. Terkadang, aku berakhir dengan luka dan memar. Mungkin itulah yang pantas kuterima karena begitu sombong." Sambil menggigit bibirnya, ia merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Kakak Zhou menunjukkan belas kasihan kepadaku, dan membantuku melunasi utangku. Kupikir mungkin dia jatuh cinta padaku, tetapi dari awal hingga akhir, dia bahkan tak pernah mencoba menyentuhku. Dia terus membantuku. Kurasa aku bukanlah orang yang hebat, tapi aku tahu bagaimana membalas kebaikan. Hanya saja aku tak sekuat itu."
Selama berbulan-bulan aku telah melakukan segala yang ku bisa untuk mencari tahu kebenarannya. Aku bahkan telah menjual diriku sendiri. Tak ada yang berhasil. Dan itulah mengapa aku datang untuk memohon bantuanmu, Paman Sekte. Su Xiaohui membungkuk untuk bersujud, tetapi sebuah kekuatan yang lembut dan halus mencegahnya membenturkan kepalanya ke tanah. Tidak perlu, kata Su Qing. Aku berutang budi pada Zhou Qingpeng. Biar aku yang mengurus ini. Kata-kata Su Qing menyentuh hati Su Xiaohui lebih dalam daripada apapun selama berbulan-bulan. Ia sama sekali tidak berbohong, semua yang ia katakan kepadanya adalah benar. Satu-satunya hal yang ia tinggalkan hanyalah kepahitan dan rasa sakit yang ia alami selama berbulan-bulan ia secara pribadi menyelidiki kematian Zhou Qingpeng. Dan ia tidak menyebutkan bagaimana ia sama sekali tidak merasa memiliki rasa memiliki di Seven Blood Eyes. Ia tidak membenci sekte itu. Namun, ia tidak mengerti bagaimana orang baik seperti kakak Zhou bisa terbunuh begitu tiba-tiba. Pada akhirnya, ia ingin melakukan semua yang ia bisa untuk membalas kebaikan yang telah ditunjukkannya. Terkadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang ia lakukan sepadan. Yang ia tahu, jika ia menyerah, itu berarti mengorbankan sedikit kehangatan yang tersisa di hatinya. Sejak bergabung dengan Seven Blood Eyes, sedikit kehangatan itu sangat berharga baginya. Ia tak ingin melepaskannya. Meskipun Su Qing dengan lembut mencegahnya bersujud, ia tetap berlutut. Dari penampilannya, berlutut memberikan rasa aman bagi seseorang yang lemah seperti dirinya. Di dalam hati, Su Qing menghela napas panjang. Ia mengeluarkan medali identitasnya, menemukan seseorang di kontaknya, dan mengirim pesan suara. Datanglah dan temui aku. Tak lama kemudian, sesosok kurus kering melesat keluar dari malam menuju Su Qing. Ketika Su Xiaohui merasakan kehadiran orang ini, pupil matanya mengerut. Menengok ke belakang, ia melihat seorang anak kecil berjubah tao abu-abu, di baliknya terdapat jerkin kulit anjing. Jerkin tersebut membuat jubahnya tampak penuh dan menggembung. Namun, mata anak itu dingin, dan ia memancarkan aura mengerikan yang akan membuat siapapun yang melihatnya menggigil. Su Xiaohui menarik napas dalam-dalam. Ia pernah mendengar tentang orang ini yang suka mengenakan jerkin kulit anjing di balik jubah taunya. Dia adalah si bisu, dan selama setengah tahun terakhir, dia telah membangun reputasi yang cukup baik. Seperti Su Qing, dia telah meraih ketenaran di divisi kejahatan kekerasan, dan dikenal karena metodenya yang kejam dan keji. Dia telah membantai banyak penjahat, dan meskipun dia baru berada di tingkat ke-7 kondensasi Qi, dia telah menumbangkan beberapa kultivator dari organisasi kecil yang berada di tingkat ke-9 kondensasi Qi. Dan itu karena si bisu lebih berani mempertaruhkan nyawanya daripada penjahat manapun. Seolah-olah, baginya, mempertaruhkan nyawa bukanlah masalah besar. Begitu dia menatap musuh, mereka yang mati, atau dia yang mati. Begitulah sikapnya. Saat melihat si bisu berlari ke arah mereka, Su Xiaohui langsung merasa takut. Si bisu melirik Su Xiaohui, lalu berlutut di depan Su Qing, ekspresinya penuh dengan fanatisme dan kegembiraan. Carilah informasi tentang kematian Zhou Qingpeng, kata Su Qing. Jika kau ingin tahu detailnya, tanyakan padanya dengan menggunakan slip giok. Ia menunjuk Su Xiaohui. Si bisu mengangguk tegas, lalu berbalik dan pergi. Ia tidak bertanya sepatah kata pun kepada Su Xiaohui. Rupanya, ia merasa bertanya kepada orang lain tentang kejadian itu akan membuatnya tampak tidak kompeten. Su Qing memperhatikan si bisu pergi, lalu berdiri di sana dengan tenang, menunggu. Senja telah berlalu, dan cahaya senja yang masih tersisa tergantikan oleh kegelapan pekat. Bulan hampir tak terlihat. Malam telah tiba. Su Qing telah memilih tempat berlabuh khusus di pelabuhan. Baik siang maupun malam, suasananya tenang. Si bisu tidak membuat Su Qing menunggu lama. Seluruh penyelidikannya hanya memakan waktu sekitar 2 batang dupa. Sekembalinya, ia berlutut dan dengan hikmat mempersembahkan sepotong batu giok kepada Su Qing. Su Xiaohui telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki masalah ini, dan telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, si bisu menghabiskan waktu 2 batang dupa. Tentu saja, itu karena posisinya di divisi kejahatan kekerasan. Sambil menunggu dengan gemetar, Su Xiaohui memeriksa isi slip giok itu. Isinya berisi semua detail kematian Zhou Qingpeng, termasuk apa yang menyebabkannya. Su Qing tidak peduli, ia hanya ingin tahu siapa pelakunya. Pembunuhnya bukan dari puncak ke-7. Namanya Li Zilin, dan dia adalah murid of Peak dari puncak pertama. Dia berada di tingkat ke-9 kondensasi Qi, dan dia adalah pembunuh yang mengerikan. Menurut slip giok, dia terlibat dalam kematian setidaknya 11 murid of Peak lainnya. Namun, dia berhati-hati.
Dia selalu pergi ke distrik lain di kota untuk membunuh murid-murid lain, dan selalu sangat spesifik tentang siapa yang menjadi targetnya. Karena itu, dia tidak pernah menjadi subjek penyelidikan. Hal-hal semacam ini selalu terjadi di Seven Blood Eyes. Selama seorang murid tidak bertindak terlalu jauh, dan selama mereka tidak menarik perhatian para ahli yang kuat, sekte tersebut tidak akan peduli dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Situasi Zhou Qingpeng ini adalah contoh sempurna. Jika bukan karena Su Qing yang berutang budi padanya, dia pasti sudah mati dan masalah ini akan berakhir. Si bisu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selain semua detail tentang insiden dan si pembunuh, ia juga memiliki semua informasi tentang jaringan hubungan Li Zilin. Dia diterima sebagai pelayan oleh Wu Jianwu dari puncak pertama. Baru malam ini, Wu Jianwu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal untuk bertemu di rumah impian. Li Zilin saat ini sedang berjaga di luar sana. Sambil mengangguk, Su Qing menyerahkan slip giok itu kepada Su Xiaohui yang gugup. Ia menerimanya dan melihat isinya, lalu mulai bernapas berat. Terutama ketika ia sampai di akhir laporan. Ia menatap Su Qing, wajahnya dipenuhi kepahitan dan keraguan. Paman Sekte Su, ini. Meskipun slip giok itu mengungkapkan identitas si pembunuh, mengingat siapa Li Zilin, Su Xiaohui tidak yakin apakah Su Qing akan terus membantu. Ayo pergi, kata Su Qing, ekspresinya sama seperti biasanya. Si bisu memimpin jalan, dan Su Qing mengikutinya. Su Xiaohui ternganga saat Su Qing berjalan melewatinya. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan mengikutinya. Asteris. Dream Sensei Mansion adalah sebuah restoran. Bahkan, restoran itu adalah salah satu restoran paling terkenal di distrik pelabuhan. Restoran itu sangat besar, dan biasanya menarik banyak pengunjung. Restoran itu jelas berada di level yang lebih tinggi daripada restoran-restoran yang dikelola oleh divisi penjaga pantai. Hal itu menjadi sangat jelas ketika Anda melihat menunya. Mereka berspesialisasi dalam makanan rohani. Ketika Anda makan makanan seperti itu, tubuh jasmani Anda akan diperkuat dan membantu membersihkan mutagen. Meskipun manfaatnya hanya sebagian, manfaat tersebut juga bersifat bertahap dan dapat mengarah pada peningkatan yang signifikan seiring waktu. Di lantai 2 Dream Sensei Mansion, di dalam ruang makan pribadi yang didekorasi mewah, 3 orang duduk mengelilingi meja. Jika Su Qing hadir, dia akan mengenali mereka semua. Yang pertama adalah Wu Jianwu dari puncak pertama. Di seberangnya, duduk sang kapten, yang wajahnya tampak agak pucat. Sang kapten kini tak terlihat, dan kembali utuh. Semua lukanya telah sembuh. Orang ketiga, yang duduk di sana sambil mendesah, tak lain adalah pemilik penginapan dari Plank Springway. Sejujurnya, bukan hanya mereka bertiga yang hadir. Ada juga seekor ular. Itu adalah anaconda, yang saat ini sedang bergelantungan di langit-langit. Ia bergoyang-goyang, seolah bosan dan mencoba menghibur diri. Sesekali ia menjulurkan lidahnya ke arah kapten, atau berdengung seolah bertanya. Sambil menyeringai, sang kapten menatap anaconda dan berkata, "Linger, apakah kamu sedang memikirkan seseorang?" Bagaimana kalau begini, kata kapten, tampak polos. "Berikan aku 10 botol kabut mutagen yang kau panen itu. Lakukan itu, dan aku akan memanggil bocah berandalan itu dan mengajaknya menghabiskan malam bersamamu." Adil, kan? Mata anaconda itu berbinar, namun pemilik penginapan tua itu ikut bicara. "Kau keterlaluan, Chen Erniu. Kalau kau mau selingkuh, terserah. Tapi jangan coba-coba selingkuh dari gadis itu." Sementara itu, Wu Jianwu menatap dingin kapten, mengambil kendi berisi alkohol, dan meneguknya. Lalu dengan tenang ia berkata, "Jika hati orang benar dipenuhi keserakahan, akan tiba saatnya ia berdarah." Kapten mengerjap beberapa kali, lalu mengambil sebuah apel dan mulai memakannya. Sambil tersenyum misterius kepada Wu Jianwu, ia berkata, "Aku tahu kau baru saja keluar dari pengasingan, Jian kecil, jadi kau tidak tahu apa yang terjadi, dan kau tidak tahu seberapa kuat aku sekarang. Tapi, percayalah, jika aku paman sekte, aku akan menghajarmu habis-habisan sampai kau bisa berbicara seperti orang normal." Catatan, dalam nama panggilan yang digunakan kapten, Jian merupakan pengulangan huruf Jian dalam nama Wu Jianwu, yang berarti pedang. Namun, ada kata lain yang sangat umum dengan pengucapan yang sama persis, yaitu pelacur atau jalang. Karena itu, dan juga karena kedengarannya lucu secara umum, nama panggilan Jian kecil terasa sangat lucu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Alis Wu Jianwu bergerak naik turun saat dia menjawab, buat mata dan kedipkan mata, tampak misterius petir surgawi menyambar para pahlawan yang mengigau. Sambil tersenyum lebar, kapten berkata, "Kalian boleh berhenti bicara sekarang.
Aku sudah berjanji pada paman sekte bahwa aku akan berhenti memukuli murid-muridnya. Jadi jangan khawatir, aku tidak akan menyerang kalian. Catatan, saya rasa konteksnya membuatnya cukup jelas, tetapi Grandukel Sekte yang disebutkan di sini, secara implisit, adalah penguasa puncak-puncak pertama. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pemilik penginapan itu menepuk jidatnya. Baiklah, cukup. Aku mengundang kalian berdua ke sini hari ini karena 3 alasan. Biar kujelaskan agar aku bisa pergi. Berada di dekat kalian berdua saja sudah menyebalkan. Pertama, Wu Jianwu, batas waktu yang dijanjikan tuanmu hampir habis. Sayangnya, aku tidak bisa bertahan di Seven Blood Eyes. Jadi, sebelum aku pergi, aku ingin segel di penginapan diperkuat. Katakan pada tuanmu untuk segera mengirim orang untuk membantu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. Kedua, Chen Erniu, aku bisa memperkuat segelmu 3 kali lagi. Setelah itu, kau perlu memikirkan metode penekanan lainnya. Idealnya, sesuatu yang kuat seperti keilahian. Kalau tidak, jika benda itu hidup, kau mungkin bukan dirimu lagi. Pemilik penginapan itu menatap kapten dengan penuh arti. Sang kapten menoleh dengan senyumnya yang biasa, seolah-olah ia sama sekali tidak khawatir. Namun, jika Su Qing ada di sini, keakrabannya dengan sang kapten akan membuatnya langsung menyadari bahwa, setelah mendengar kata-kata pemilik penginapan, sang kapten berhenti memakan apelnya. Ketiga, seperti yang sudah kubilang, aku harus pergi sebentar. Linger harus mencapai Foundation Establishment. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia gadis yang istimewa, jadi aku harus membawanya ke tanah leluhurnya. Aku mungkin baru akan kembali beberapa tahun lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, ular itu menatap pemilik penginapan tua itu dan berkata, ku. Pemilik penginapan itu balas melotot. Kamu masih ngotot sama si Su itu. Apa kamu tidak khawatir dia akan memakanmu? Ku, kata ular itu sambil melotot dan tidak mundur sedikit pun. Melihat ular seperti itu, pemilik penginapan tua itu mendesah, dan kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Kapten berdeham dan melirik ular itu dengan pandangan menyemangati. Si bocah Su Qing itu lumayan juga. Dia dan Linger akan jadi pasangan yang serasi. Linger tampak sangat gembira, dan mulai bergoyang ke depan dan ke belakang. Ia bahkan meludahkan botol berisi kabut untuk kapten. Sambil tersenyum, kapten mengambil botol itu dan memasukkannya ke dalam lipatan jubahnya. Pasangan yang bagus. Malah, menurutku Su Qing akan menjadi pasangan yang sempurna untuk Linger. Kuo, tanya Linger penasaran, jelas tidak yakin apa itu, selir. Kapten hendak memberikan penjelasan ketika mata Wu Jianwu terbelalak lebar. Kejadian itu terjadi ketika kapten berkata, Su Qing. Saat itu, Wu Jianwu berubah dari duduk santai di kursinya menjadi duduk dengan sangat kaku. Dengan wajah serius, ia berkata, siapa di dunia ini yang bisa menandingi deskripsi itu, mungkinkah orang dari masa lalu itu? Sang kapten dan pemilik penginapan saling memandang. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Wu Jianwu tampak semakin cemas. Berusaha keras untuk bernapas dengan teratur, ia menggertakkan gigi dan berkata dengan penuh semangat, kau menyebut Su Qing. Apakah maksudmu Su Qing yang sama dari puncak ketujuh yang sedang dalam tahap pembentukan fondasi dan baru-baru ini membuat kehebohan? Yang sangat tampan, apakah itu orang yang kau maksud? Sekali lagi tersenyum penuh teka-teki, kapten berkata, ya, itu dia. Su Qing, dia salah satu wakil direktur saya. Kau kenal dia? Wu Jianwu mendengus dan mulai berkata, selama berabad-abad, aku tidak mengenalnya, surga. Kalau kau tidak kenal dia, ya sudahlah, sela kapten. Bagaimanapun, dia sudah kembali. Bagaimana kalau kupanggil dia? Kau bisa bertemu dengannya, atau aku bisa mengantarmu ke tempatnya. Mata Wu Jianwu terbelalak lebar. Ia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Aku sedang membuat pil di rumah, bagaimana mungkin aku pergi? Jika kita ditakdirkan bersama, kita pasti akan bertemu suatu hari nanti. Setelah itu, ia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum sempat, tekanan yang mengejutkan tiba-tiba menimpa ruangan pribadi itu, datang dari jalan. Fluktuasi itu membuat wajah Wu Jianwu memucat dan mata Linger terbelalak. Bersama-sama, mereka memandang keluar jendela, ke arah jalan. Malam begitu pekat, cahaya bulan terasa dingin. Hujan turun perlahan. Bulan bagaikan piring perak di langit, memancarkan sinar dingin yang menyatu dengan hujan dan memancarkan cahaya dingin di atas distrik pelabuhan Seven Blood Eyes. Dan akhirnya, ia mencapai atap di luar Dream Sensei Mansion. Tetesan air hujan bagaikan mutiara pada seutas tali, dan tali-tali itu membentuk lembaran. Cahaya bulan tak terelakkan, dan menghasilkan bayangan redup. Bagaikan lukisan bulung manusia di malam hari, terutama kombinasi langka antara hujan dan bulan.
Berjalan di jalanan yang gelap, ada seseorang berjubah tawa abu-abu dan payung putih. Mustahil untuk melihat siapa yang ada di balik payung itu, tetapi mereka ramping dan berdiri tegak. Aura yang dipancarkan orang ini membuat hujan di sekitar mereka berubah menjadi kabut yang mereka lewati. Telapak sepatu mereka meninggalkan riak-riak saat mereka berjalan, menciptakan lingkaran-lingkaran kecil yang melebar keluar. Orang yang membawa payung itu ditemani oleh dua orang lainnya, yang mengikuti di balik bayangan atap. Salah satu dari mereka juga membawa payung, yang satunya lagi mengabaikan hujan. Pendatang baru ini adalah Su Qing, dan orang-orang yang mengikuti di balik bayangan adalah si Bisu dan Su Xiaohui. Hari sudah malam, tetapi di daerah ramai seperti ini, keceriaan baru saja dimulai. Toko-toko di kedua sisi jalan tampak ramai. Orang-orang makan dan minum, tawa menggelegar, dan candaan menggoda terdengar di mana-mana. Cukup banyak murid dengan aura kuat berkumpul di sini, seolah-olah menjaga toko-toko tertentu. Jelas, mereka adalah pelayan bagi orang-orang penting yang sedang bersenang-senang di daerah itu. Target Su Qing ada di sini. Li Zilin adalah seorang pemuda kurus yang sedang bersantai di bawah atap rumah impian. Ia sedang mengobrol dengan seorang murid perempuan, tetapi kemudian raut wajahnya berubah dan ia melihat ke arah jalan. Dia bukan satu-satunya. Hampir semua toko di jalan itu tiba-tiba sunyi. Su Qing tidak memancarkan fluktuasi dari basis kultivasinya. Namun, auranya yang mengerikan, didukung oleh 65 lubang dharma, membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Banyak mata tiba-tiba tertuju padanya. Di bawah tatapan semua orang, Su Qing mendekati Dream Sensei Mansion tanpa ekspresi. Saat ia melakukannya, sebuah jendela di lantai 2 terbuka, dan seekor anaconda menjulurkan kepalanya. Ia mengeluarkan beberapa suara riang, yang mendorong Su Qing untuk memiringkan payungnya ke samping dan melihat ke atas. Dia tersenyum. Senyum itu membuat anaconda itu berhenti bersuara. Tubuhnya tiba-tiba terasa agak lemas, dan ia hampir meluncur keluar jendela ketika pemilik penginapan tua itu menangkapnya. Pada saat yang sama, ia melirik Su Qing dengan marah dan waspada. Su Qing mengalihkan pandangan dari mereka ke arah Li Zilin yang gemetar berdiri di bawah atap Dream Sensei Mansion. Li Zilin dipenuhi kecemasan, ia terengah-engah hingga hampir tak bisa bernapas, dan matanya perih saat menatap Su Qing. Ia seperti sedang menatap dewa, yang udara di sekitarnya terdistorsi. Orang ini bagaikan pusaran raksasa, berputar perlahan dan berputar, siap melahapnya. Rasa ngeri dan takjub Li Zilin begitu kuat hingga ia merasa dirinya gila. Ia gemetar hebat, dan darah dagingnya berteriak bahwa ia berada dalam bahaya besar. Itu karena, dia tidak hanya mengenali Su Qing, tetapi juga menyadari bahwa Su Xiaohui bersamanya, matanya menyala-nyala karena kebencian. Su Xiaohui sudah ada di sana 3 bulan lalu ketika ia membunuh Zhou Qingpeng, si antek. Kemudian, ia menyadari ada yang sedang menyelidiki kematian Zhou Qingpeng. Setelah bertanya-tanya, ia menemukan bahwa orang itu adalah Su Xiaohui, gadis yang sama yang berdiri tak berdaya seperti rusa yang terluka ketika temannya terbunuh. Bagi Li Zilin, orang yang begitu lemah hingga bisa dibunuh dengan sekali tampar saja tidak layak diperhatikan. Namun, melihat Su Xiaohui begitu tekun menyelidikinya, ia berpura-pura membantu, lalu bersenang-senang dengannya. Setelah itu, ia merasa Su Xiaohui menjijikkan dan mengusirnya. Tapi saat ini, ia gemetar hebat. Semua orang di sekte tahu siapa Su Qing. Dulu ketika Li Zilin membunuh Zhou Qingpeng, ia tahu Zhou Qingpeng bergabung dengan sekte di hari yang sama dengan Su Qing. Tapi di Seven Blood Eyes, hal semacam itu tidak penting. Para murid bagaikan serangga beracun dalam toples, dan tak mau repot-repot menjalin persahabatan. Bahkan sekarang, Li Zilin masih sulit mempercayai hal ini. Sebenarnya, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Su Qing datang ke sini untuk suatu alasan lain. Dengan gemetar, ia menangkupkan tangan untuk memberi salam. "Yeyah, salam kenal. Paman Sekte Su, apakah itu dia?" tanya Su Qing sambil melihat ke arah si Bisu dan Su Xiaohui. Si Bisu mengangguk. Su Xiaohui menggertakkan giginya sambil menatap Li Zilin dengan penuh kebencian. Saat melihat nama Li Zilin di lembaran giok itu, ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia mengangguk dengan marah. Melihat itu, jantung Li Zilin berdebar kencang, dan tanpa sadar ia mundur. "Tuanku, tolong, aku." Sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, tusukan besi hitam melesat dari Su Qing ke lehernya. Kekuatan petir di dalamnya langsung menghancurkan jiwa Li Zilin, dan retakan menyebar di kulitnya, seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Kekuatan tusuk sate besi itu seolah memicu kilatan cahaya dari langit. Dalam sekejap mata, sebuah sambaran petir raksasa melesat turun, bagaikan ular perak, menghantam tubuh Li Zilin. Sebuah ledakan terdengar, dan tubuh itu meledak,
berubah menjadi potongan-potongan daging hangus berasap yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh berdesis di jalanan yang basah kuyup. Pemandangan yang sungguh mengejutkan dan menggetarkan hati semua orang yang menyaksikan. Sudah jelas bahwa seorang kultivator pendirian fondasi akan mampu membunuh seorang murid kondensasi Qi dengan mudah. Namun, metode Su King sungguh spektakuler. Ia bahkan menyebabkan petir jatuh dari langit, dan itu cukup untuk membuat semua orang tercengang. Tusuk sate itu terbang kembali ke Su King dan melayang di belakangnya, menyatu dengan bayangan. Itu juga menyebabkan para penonton gemetar. Keheningan menyelimuti, Su King bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat itulah suara penasaran terdengar dari jendela lantai 2 yang dibuka Linger. Aduh, Jian-Jian kecil, bukankah dia salah satu pelayanmu? Dan bukankah dia hanya meminta bantuan? Suara itu milik Kapten. Ketika Su King melihat anaconda dan pemilik penginapan tadi, ia melihat dua sosok yang familiar di dalam ruang makan pribadi. Sambil mencondongkan kepala, ia melihat keluar jendela. Di dalam ruang pribadi, puncak pertama yang dipilih Wu Jianwu sedang menatap Kapten, yang tersenyum penuh teka-teki. Setelah hening sejenak, Wu Jianwu mendengus dingin, lalu menjentikkan lengan bajunya. Fluktuasi api kehidupan berhamburan keluar darinya, memenuhi area tersebut. "Woho!" teriak sang kapten. Menurut Wu Jianwu, kapten itu idiot, dan dia tidak suka membuang waktu berbicara dengan orang idiot. Karena itu, tanpa melirik kapten sedikit pun, dia berjalan menuju jendela, wajahnya sangat muram. Saat ia sampai di jendela, fluktuasi basis kultivasinya bergejolak liar. Saat petir menyambar di atas, pedang perunggu yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan di atas, dan semuanya mengarah ke bawah. Rasanya seperti surga sedang murka. Dan saat Wu Jianwu berdiri di sana, niat membunuh yang meledak-ledak membuncah dalam dirinya, ia menatap Su King. "Mengapa kau membunuh pelayanku?" tanyanya dengan arogan. Energinya yang dramatis, ditambah raut wajahnya yang muram, membuatnya tampak persis seperti yang diharapkan semua orang dari seorang yang terpilih. Kata-katanya menggelegar bagai guntur, memenuhi seluruh area. Di saat yang sama, pedang-pedang perunggu yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dengan cahaya terang. Semua orang di area itu sangat terguncang. Bahkan, banyak orang mulai meninggalkan tempat kejadian. Mereka merasa pertempuran dahsyat akan segera terjadi. Bagaimanapun, Su King telah membunuh pelayan Wu Jianwu tepat di jalan, dan itu bisa dianggap tamparan di wajah Wu Jianwu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa murid-murid puncak pertama sangat peduli dengan harga diri, dan tidak akan pernah berhenti membalas penghinaan. Sementara itu, di ruang makan pribadi, mata anaconda berbinar-binar saat menatap Wu Jianwu. Rasanya ia ingin menghajarnya. Namun, pemilik penginapan tua itu tetap memeluknya erat-erat. Di saat yang sama, lelaki tua itu justru merasa sangat senang, dan berpikir, Su King, apa yang akan kau lakukan sekarang? Puncak pertama memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Wu Jianwu memiliki 8 kakak tertua yang gemar berkelahi. Di jalan, si Bisu dan Su Xiaohui sama-sama terguncang. Si Bisu, meskipun tekanan yang dilepaskan Wu Jianwu membuatnya gemetar, ia memamerkan gigi-giginya yang tajam dan menatap tajam ke arah tenggorokan Wu Jianwu. Sedangkan Su Xiaohui, ia menggigit bibirnya, kecemasan memuncak saat ia mengutuk dirinya sendiri karena telah menyeret Su King ke dalam masalah ini. Namun, meskipun semua orang tampak terkejut, ekspresi Su King tetap sama seperti sebelumnya. Ia menatap Wu Jianwu yang berdiri di samping jendela, tatapannya dingin. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengulurkan tangan kanannya, membuat tusuk sate besinya melayang keluar dari bayangan di belakangnya. Saat itu juga, tawa meledak dari mulut Wu Jianwu. Bahkan, ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia berbicara dengan suara yang sangat keras, seolah-olah dirancang agar semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. "Jadi, begitulah yang terjadi. Yah, itu sangat masuk akal. Sekarang aku mengerti bahwa itu masalah balas dendam pribadi. Aku, Wu Jianwu, seharusnya tidak ikut campur." Su King mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sesaat berlalu. Tidak, kau tidak perlu mentraktirku makan. Aku mengerti sepenuhnya." Setelah jeda, Wu Jianwu kembali tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, saudara Su, kau benar-benar tidak perlu repot-repot seperti itu. Lagi pula, aku tidak punya waktu sekarang. Lupakan saja. Ngomong-ngomong, aku dengar tentang tindakan heroikmu di wilayah Sea Zombie. Luar biasa." "Apa? Tidak, kau terlalu sopan. Baiklah, mengingat betapa baiknya kau memperlakukanku, aku, Wu Jianwu, akan membayar denda 10.000 batu roh karena telah membunuh orang ini." Mata Linger terbelalak saat dia menatap Wu Jianwu,
lalu dia mengamati jalan, seolah-olah dia kesulitan memahami apa yang sedang terjadi. Lanjut Wu Jianwu. Ya, oke, baiklah. Kita akan bertemu lagi nanti kalau ada waktu. Baiklah, aku harus pamit dulu. Senang sekali bertemu denganmu, Saudara Su. Senang sekali. Wu Jianwu awalnya terdengar sangat serius, tetapi akhirnya tampak sangat bahagia. Sambil tersenyum lebar, ia menggenggam tangan dan membungkuk kepada Su Qing. Su Qing, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu, hanya menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Melihat ekspresi Su Qing, Wu Jianwu menggigil, lalu menjentikkan lengan bajunya, tertawa, dan berjalan keluar dari ruang makan pribadi. Saat ia terbang menembus petir dan hujan, ia tampak persis seperti seorang abadi dalam lukisan yang indah. Melampaui kehidupan fana dan menjadi murni, aku akan menjadi abadi dan melampaui umat manusia. Dikelilingi oleh pedang perunggu yang berdenting, dia menghilang di kejauhan. Ketika ia sudah cukup jauh sehingga tak seorang pun bisa melihatnya, Wu Jianwu menggigil. Wajahnya pucat, dan matanya berkilat kaget. Keringat membasahi dahinya, ia menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Dua api. Pembunuh jahat itu sudah cukup mengerikan sebelumnya. Sekarang dia punya dua api kehidupan, dia pasti bisa membunuhku kalau aku bertemu dengannya di luar sekte. Dengan jantung berdebar-debar, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia pasti tidak bisa meninggalkan sekte tersebut selama beberapa bulan ke depan. Berkat kecerdasanku, aku berhasil memberinya banyak muka. Aku bahkan membayar dendanya. Dia orang yang bijaksana, kan? Lain kali kami bertemu, dia tidak akan mencoba membunuhku. Benarkah? Sakit kepala sekali. Tidak, aku tidak akan keluar dari gua mansionku sampai aku punya dua api kehidupan. Sementara itu, di luar Dream Sensei Mansion, Su Qing berdiri di tengah hujan, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Si bisu benar-benar terkejut, dan Su Xiaohui tampak tercengang. Ling'er berkedip curiga, dan pemilik penginapan tua itu tampak terdiam. Orang-orang ini berada tepat di pusat peristiwa, dan mereka semua tahu bahwa Su Qing tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil sikap siap, lalu Wu Jianwu tiba-tiba mulai melontarkan segala macam omong kosong. Dikombinasikan dengan tawa dan suaranya yang keras, hampir tampak seperti ia sedang bertukar pesan suara dengan Su Qing. Dan rupanya itu melibatkan undangan makan malam. Semua itu begitu meyakinkan sehingga siapapun yang hanya mendengar Wu Jianwu akan mengira itu semua percakapan sungguhan, akan menyimpulkan bahwa Wu Jianwu sangat mengagumi Su Qing, dan akan percaya bahwa mereka berdua adalah teman baik yang sangat menghormati satu sama lain. Lebih lanjut, tampaknya karena Wu Jianwu telah berulang kali menolak undangan Su Qing, Wu Jianwu merasa wajib membayar denda karena membunuh seorang murid of Peak. Suara berderak keras memecah keheningan saat kapten berdiri, mengunyah apelnya sambil berjalan ke jendela, lalu menatap Su Qing dan mengerjap beberapa kali. Aktingnya sangat mengesankan, Jian-Jian kecil. Aku terkejut. Su Qing mendongak dan menyadari bahwa keempat anggota tubuh kapten masih utuh. Tatapan aneh muncul di mata Su Qing. Kapten pulih dengan sangat cepat kali ini. Namun, mengingat betapa cepatnya ia menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang hilang, Su Qing menduga bahwa kapten tidak menggunakan teknik kultivasi atau pil obat, melainkan semacam kemampuan mengerikan. Sementara itu, Ling'er memanfaatkan keadaan terkejut pemilik penginapan itu untuk melepaskan diri dari genggamannya, menyelinap keluar jendela, dan mendekati Su Qing. Mata Su Qing menyipit sejenak, tetapi kemudian ia melihat mata ular itu, dan keduanya tampak familiar, seolah pernah bertemu sebelumnya. Mata itu tidak mengandung niat membunuh, melainkan kebahagiaan murni. Ular itu tampak sangat bahagia, lalu menyusut, menjadi jauh lebih ramping, dan berubah menjadi seputih salju. Ia melilit lengan Su Qing, menatapnya dengan mata lebar dan menggemaskan. Catatan, saya cukup yakin ini pertama kalinya dalam cerita Ling'er digambarkan berwarna putih dalam wujud ularnya. Fakta bahwa seekor ular putih tertarik pada Su Qing menarik, relevan karena ada cerita Tiongkok terkenal berjudul Legenda Ular Putih, yang berpusat di sekitar kisah cinta antara seorang pria bernama Su Xian, marga yang sama dengan Su Qing, dan roh ular. Bukan berarti legenda ular putih akan tercermin dalam cerita ini. Namun, menarik untuk direnungkan apakah penulis sengaja mengambil inspirasi dari legenda tersebut. Atau tidak, berikut wiki untuk legenda tersebut. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika pemilik penginapan melihat apa yang terjadi, hatinya mencelos, dan ia hendak memarahi ular itu. Namun, Su Qing kemudian menatapnya dengan tatapan dingin. Pemilik penginapan itu menggigil dan teringat kembali saat Su Qing hampir membunuhnya. Merasa sedih sekaligus marah, ia menyadari bahwa setiap kali seorang gadis harus memilih antara kekasihnya dan ayahnya,
yang telah menghabiskan begitu banyak darah, keringat, dan air mata untuk membesarkannya, ia biasanya akan memilih yang pertama. Hatinya semakin teriris. Tidak, aku tidak mau kompromi. Bocah itu tidak berguna. Dia jelas bukan pasangan yang tepat untuk Lingger. Pikirannya kacau, dan tiba-tiba dia meninggikan suaranya dan berkata, Dia tidak berani berbicara bahasa manusia, melainkan bahasa Lingger. Dia baru saja mengatakan bahwa jika dia ingin bersama Suking selamanya, dia harus bisa berubah bentuk secara permanen. Dan jika dia ingin melakukannya, dia harus mencapai tahap pembentukan fondasi. Jadi, mereka harus pergi. Lingger jelas tidak ingin meninggalkan Suking. Namun, setelah melingkari lengannya dengan lembut sekali lagi, ia menjatuhkan diri ke tanah dan berlari kembali ke pemilik penginapan tua itu. Pemilik penginapan itu menghela napas lega. Merasa sangat puas dengan dirinya sendiri, ia bergegas pergi. Saat mereka pergi, Suking dapat mendengar suara dengkuran bergema di belakang mereka. Baiklah, Wakil Direktur Su, kata kapten dari jendela. Cukup, ayo minum-minum dengan bosmu. Ia memberi isyarat pada Suking. Suking memikirkannya sejenak, lalu berbalik dan mengangguk ke arah Su Xiaohui, memberi isyarat agar dia pergi. Su Xiaohui menggigit bibirnya. Dengan penuh rasa syukur, ia berlutut di tengah hujan dan bersujud kepada Suking, membenturkan dahinya ke tanah. Lalu ia pergi. Si bisu tidak pergi. Ia berjalan mendekat dan berjongkok di luar Dream Sensei Mansion, di tempat yang sama dengan Li Zilin sebelumnya. Suking tidak berkata apa-apa. Secepat kilat, ia melesat menembus jendela dan masuk ke ruang makan pribadi, lalu duduk di meja. Saat kapten kembali, ada beberapa hal yang ingin ia tanyakan tentang kondisi kapten yang berantakan, tetapi ia urungkan karena kehadiran Zhang San. Kapten, kenapa hidung patung itu meledak? Tanyanya, terdengar sangat serius. Ia merasa harus menanyakan pertanyaan ini. Jika tidak, mengingat kepribadian kapten yang mencurigakan, ia pasti tidak akan bisa merasa tenang. Dan tentu saja, Suking ingin kapten merasa tenang. Kau tidak tahu, kata kapten sambil menggigit apel dan menyeringai pada Suking. Tampak terkejut, Suking menggelengkan kepalanya. Ayolah, wakil direkturku, jangan lupa aku sudah mengajarimu semua kemampuan aktingmu. Kita berdua tahu persis kenapa hidung patung itu meledak. Kau tidak bisa membodohiku. Setelah menghabiskan apelnya, sang kapten mengambil buah pir dan menggigitnya. Kali ini, akulah yang akan disalahkan, lanjut kapten, tampak sangat misterius dan serius. Lagi pula, aku bosmu. Aku bahkan tidak akan meminta batu roh kepadamu untuk itu. Aku hanya punya 2 syarat. Suking mengerutkan kening, tampak sedikit ragu-ragu. Melihat hal itu, sang kapten mengeluarkan buah pir lainnya dan melemparkannya ke Suking. Izinkan aku menjelaskannya. Itulah alasannya. Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ia mendesah. Terserah, biar ku jelaskan 2 syaratku. Apa yang pertama? Dengan nada serius, ia melanjutkan, kau tidak boleh pernah mengungkit cerita tentang penyamaranku sebagai putri ketiga. Catatan itu dihapus bersih. Apa yang kedua? Kau masih harus membayar 100.000 batu roh yang kau pinjam. Jika kau setuju dengan syarat itu, maka aku akan menanggung kesalahanmu atas insiden Sea Zombie. Sang kapten menarik napas dalam-dalam, lalu menggigit buah pir itu menjadi 2 dan mengamati Suking dengan saksama untuk melihat reaksinya. Suking duduk diam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Karena ini salahku, aku akan mengumumkannya di depan umum. Aku akan memberitahu semua orang bahwa akulah pelakunya. Seharusnya aku yang menjadi nomor 1 dalam daftar buruan. Akulah dalang di balik insiden patung leluhur zombie. Sedangkan kau, kapten, kau hanyalah kaki tangan. Setelah berkata demikian, Suking berdiri dan hendak pergi. Tiba-tiba, kapten tampak gugup. Jelas ia merasa bangga menjadi dalang, dan dalam upayanya memeras Suking, ia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan berpura-pura pintar. Sambil berdeham, ia terkekeh dan berkata, lihat dirimu. Kau serius sekali. Aku cuma bercanda. Aku yang bertanggung jawab atas semuanya. Akulah dalangnya, dan tak ada yang bisa merebutnya dariku. Tidak, itu aku, kata Suking, terdengar sangat serius. Bukan kamu, tapi aku. Kapten kini terdengar semakin cemas. Bukan, itu aku. Suking menatap kapten. Dengan nada yang sangat serius, kapten berkata, Suking, aku harus memberimu kritik yang membangun. Aku menyatakan dengan sangat jelas bahwa itu bukan kamu. Jadi, bukan, itu aku. Suking tiba-tiba tampak ragu. Benarkah itu kamu? Tentu saja aku. Aku memakan daging Joyne, lalu menggigit patung itu. Kekuatan daging Joyne meledak, menciptakan reaksi berantai di dalam rupa dewa yang mengakibatkan ledakan itu. Itu adalah reaksi terhadap keilahian.
Setelah aku kembali, aku membaca beberapa catatan kuno, dan menemukan bahwa Joyne dan para Sea Zombie memiliki leluhur yang sama. Itulah mengapa auranya memicu reaksi dari patung leluhur zombie. Su King tampak tertegun. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. Namun kemudian ia tampak ragu-ragu, dan hendak mengajukan pertanyaan lain, ketika Kapten bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Maaf, adik kecil, tapi aku ada urusan lain. Aku akan pergi sendiri. Jangan terlalu dipikirkan. Semua ini memang salahku. Banyak sekali yang harus kutangani di tempat kerja. Aku sungguh berharap tidak seperti ini. Ngomong-ngomong, sebentar lagi aku akan mendapatkan informasi yang kubutuhkan tentang rencana besar yang kusebutkan. Setelah itu, aku bisa menjelaskan semuanya. Sang kapten bergegas keluar dari ruang makan pribadi. Begitu sampai di jalan, ia mengeluarkan sebuah apel lagi, menggigitnya, lalu mendesah. Sepertinya bukan si bocah nakal itu yang melakukannya. Jadi, apa aku yang salah? Ya, kurasa aku yang salah. Rasanya masuk akal, dan kapten justru merasa senang karenanya. Lagi pula, sebagai bos, wajar saja kalau dia yang menjadi dalangnya. Kembali di ruang makan pribadi, Su King menghela napas lega. Akhirnya, ia merasa bisa beristirahat dengan tenang. Setelah semua itu, aku ragu kapten akan mencurigaiku. Merasa puas dengan hasil akhirnya, ia meninggalkan Dream Sensei Mansion dan kembali ke tempat tidurnya. Di sana, ia berlatih kultivasi dan menunggu dengan penuh harap kabar tentang rencana besar sang kapten. Sebulan berlalu. Selama waktu itu, perang dengan Sea Zombie mencapai titik kritis. Tak terhitung spesies yang mengawasi, karena setelah menduduki ketiga pulau berbenteng itu, tak ada yang menghalangi jalan Seven Blood Eyes menuju tanah leluhur para Sea Zombie. Maka dimulailah serangan umum untuk merebut pulau utama. Sementara itu, Museum Pelabuhan 176 akhirnya dibuka untuk umum. Zhang San melakukan pekerjaan yang spektakuler dalam menyatukan kedua bagian hidung, hingga hampir mustahil untuk membedakan bahwa keduanya bukan satu hidung yang utuh. Ia juga menambahkan 2 nyala api abadi ke dalam pameran tersebut, dan kaligrafi sang patriark tergantung di atasnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pembukaan museum tersebut menimbulkan kehebohan besar di sekte tersebut. Di medan perang, sang patriark dan semua anggota senior sekte lainnya sangat mendukung. Hal ini juga menimbulkan kegemparan di antara orang-orang di sekitar laut, banyak di antara mereka yang tak sabar untuk datang melihat pameran tersebut. Pelabuhan 176 segera menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang berdatangan dari mana-mana, dan seperti yang dikatakan Zhang San, mereka tidak perlu khawatir tentang penjagaan museum. Sekte yang mengurusnya, para tetua inti emas yang tetap tinggal di sekte telah menerima perintah dari sang patriark sendiri untuk menjaga keamanan museum. Juga, hadiah untuk Su King dan Chen Erniu akhirnya diumumkan oleh sang patriark. Chen Erniu dan Su King akan menjadi murid utusan 7 mata darah. Chen Erniu akan dipromosikan dalam eselon, dan Su King dengan ini ditambahkan ke eselon. Mereka berdua akan diizinkan untuk memanggil proyeksi harta magis sekte sebanyak 3 kali. Keduanya akan diberi kesempatan untuk mendapatkan inti emas setelah perang berakhir. Barang-barang di atas adalah bagian pertama dari hadiah. Aspek lebih lanjut dari hadiah akan dibahas setelah perang. Seluruh sekte menjadi heboh, pertama karena penyebutan eselon. Kedua, karena penggunaan istilah murid utusan. Sejujurnya, tak seorang pun di Seven Blood Eyes tahu apa itu murid utusan. Itu karena, hingga saat ini, belum pernah ada murid utusan di Seven Blood Eyes. Tak lama kemudian, orang-orang mulai mengetahui apa itu murid utusan. Su King dan Kapten ditugaskan untuk mewakili 7 penguasa puncak dalam menerima dan menghibur pengunjung yang datang untuk melihat hidung leluhur zombie. Yang disebut murid utusan, pada dasarnya adalah perwakilan Seven Blood Eyes yang tampak dari luar. Ketika makhluk non-manusia datang mengunjungi Seven Blood Eyes, mereka akan berinteraksi dengan Su King dan Kapten, dan pada gilirannya, hal itu akan mengingatkan mereka betapa parahnya Sea Zombie telah kehilangan muka gara-gara mereka berdua. Dan berkat museum, banyak makhluk non-manusia yang datang berkunjung. Akibatnya, Su King dan Kapten menjadi sangat sibuk. Saat ini, Su King berdiri di pintu masuk pelabuhan 176 menunggu sekelompok non-manusia saat malam semakin larut. Berkat cahaya matahari terbenam, wajahnya yang luar biasa menarik terlihat jelas. Diterpa angin laut, rambutnya berkibar bagai air terjun hitam, menyembunyikan rasa dingin dan jengkel di matanya. Ini adalah kelompok non-manusia ketujuh yang diterima Su King setelah sang patriark mengangkatnya sebagai murid utusan setengah bulan yang lalu. Ia masih belum terbiasa, dan sebenarnya, ia membenci tugas semacam ini.
Ia tidak suka berpura-pura di depan orang lain, dan itu membuatnya merasa sangat tidak aman. Meskipun begitu, meskipun murid utusan hanyalah sebuah gelar, gelar itu memberinya sedikit perlindungan. Hal itu justru menghilangkan niat jahat banyak orang. Lagi pula, itu berarti dialah wajah resmi Seven Blood Eyes. Di sisi lain, menjalankan tugas publik memastikan bahwa jika sesuatu yang berbahaya terjadi, bahayanya akan jauh lebih besar daripada situasi normal. Su King pernah mendengar tentang Eselon sebelumnya. Seven Blood Eyes dan Sea Zombie keduanya memiliki kelompok seperti itu, meskipun mereka berbeda. Di masa lalu, Eselon merujuk pada murid penerus para penguasa puncak dari 7 puncak. Masuk ke Eselon berarti seseorang memiliki status yang sangat istimewa, karena para penguasa puncak dipilih dari dalam Eselon. Mereka juga menerima kompensasi yang lebih besar dari sekte. Adapun Su King, dia adalah satu-satunya murid di Eselon yang bukan murid seorang penguasa puncak. Chen Erniu mendapat promosi dalam Eselon. Itu berarti dia pastilah kakak tertua di puncak ke-7. Su King yakin akan hal itu, tetapi di saat yang sama, ia merasa kapten memiliki rahasia yang lebih besar. Karena itu, Su King merasa tidak punya pilihan lain. Mustahil baginya untuk menolak tugas sang patriark. Angin laut mengangkat rambutnya, menyapu wajahnya, dan mengganggu pikirannya. Sambil mendongak, ia bergumam tak sabar, kenapa mereka belum datang. Kakak Su, kudengar semua orang Sistar punya bintang laut aneh yang menempel di punggung mereka. Biasanya, mereka menghindari siang hari, jadi mengingat hari sudah hampir malam, kurasa mereka akan segera datang. Su King tidak menunggu sendirian di sana. Ada lebih dari 30 murid yang berdiri di belakangnya. Kapten telah mengurus detailnya. Ia jauh lebih tertarik pada tugas-tugas seperti ini. Kaptenlah yang memberikan tugas kepada para murid, dan Su King bagaikan kartu asnya. Jika sebuah rombongan tamu sebagian besar terdiri dari kultivator perempuan, kapten pasti akan mengajak Su King bergabung. Tentu saja, setiap kali Su King muncul, para kultivator non-manusia perempuan yang datang mengunjungi Museum Hidung akan sangat penasaran dengannya. Su King awalnya menolak untuk bekerja sama, sampai ia menyadari bahwa jika misinya difokuskan pada kelompok mayoritas perempuan, ia justru akan memiliki lebih sedikit misi secara keseluruhan. Sang kapten, khawatir kalau Su King akan merasa tidak enak badan, telah mengatur agar 2 orang rekan muridnya yang dikenalnya menjadi asistennya. Salah satunya adalah orang yang baru saja berbicara, Gu Muking. Gu Muking bersuara lembut, dan penampilannya yang anggun dan halus membuatnya tampak seperti bunga teratai yang indah di dalam vas. Senyumnya tipis dan auranya yang kekanak-kanakan dan energi. Jubah tao oranyenya melekat di tubuhnya seperti awan senja yang cemerlang. Melihat tingkah Gu Muking, Ding Sue melangkah maju dan berkata, "Kakak Su, orang-orang bintang laut benar-benar memaksa. Aku tidak percaya mereka terlambat. Kurasa itu tidak masalah. Apa aku sudah bilang kalau aku baru saja diterima di koalisi 7 sekte? Setelah perang usai, aku akan pergi ke sana untuk mempelajari daun tumbuhan dan vegetasi. Nantinya, aku akan menjadi sangat penting sampai-sampai bisa memaksa para bintang laut datang sendiri untuk meminta maaf padamu. Kakak, aku belajar sangat keras akhir-akhir ini. Kalau kau mau, kau bisa memberiku kuis." Saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah catatan roh dan sebuah slip giok. Ding Sue memiliki watak yang manis, kulit seputih salju, dan rambut gelap. Di bawah hidungnya yang mancung terdapat bibir mungil berwarna merah muda, sedikit terbuka, seperti mawar yang menggoda. Ketika berbicara, ia tampak polos seperti anggrek, matanya yang berkilau begitu memikat sehingga orang mudah terhanyut di dalamnya. Ding Sue adalah asisten kedua yang ditugaskan kapten untuk Su King. Kedua perempuan muda itu berdiri di kedua sisi Su King. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing, membuat mereka sulit dibandingkan seperti buah plum, anggrek, bambu, dan krisan. Di belakang kelompok 3 orang itu ada lebih dari 30 murid Seven Blood Eyes, termasuk Zhao Zongheng. Selama setengah bulan terakhir, Zhao Zongheng telah menghela napas berkali-kali hingga tak terhitung, namun ia masih bisa tersenyum. Murid-murid lainnya memandang Su King seolah-olah sedang menatap sosok dewa. Selama setengah bulan terakhir, Gu Muking dan Ding Sue tampak akur, tetapi kenyataannya mereka berseberangan. Dan itu semakin jelas. Saat ini, Gu Muking sedang melotot ke arah Ding Sue. Ding Sue, tak mau kalah, mengangkat alisnya dan sedikit cemberut. "Kakak Gu, meskipun orang-orang bintang laut punya alasan yang bagus, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku tidak peduli jika mereka membuat kita menunggu, tapi aku benar-benar kesal karena mereka membuat kakak Su King menunggu. Jangan bilang kau tidak masalah dengan itu. Kakak Su King sangat rajin dalam hal kultivasi, tapi sekarang mereka malah menyuruhnya berdiri saja."
Benar-benar keterlaluan. Gumuking menarik napas dalam-dalam. Ia memang pendiam dan menghargai keanggunan, tetapi selama setengah bulan terakhir, ia hampir kehilangan kesabaran beberapa kali. Ia memang tidak pandai berkata-kata seperti Ding Sui. Setiap kali Ding Sui membuat keributan seperti ini, Gumuking dalam hati mengutuk perilakunya yang mesum dan brengsek. Ding Sui, kenapa kamu selalu memanggilku kakak? Aku baru 17 tahun. Bolehkah aku bertanya berapa umurmu? Mata Ding Sui memerah, dan ia menundukkan kepalanya. Maaf, kakak, katanya pelan. Aku memang tidak pandai berkata-kata. Jika aku mengatakan sesuatu yang menyinggung kakak, itu murni tidak disengaja. Aku hanya mengkhawatirkan kakak Suking. Pembuluh darah menonjol di dahi Gumuking, dan dia berjuang untuk mengendalikan napasnya. Sementara itu, para murid di belakang mereka dapat mendengar semua yang mereka bicarakan, dan banyak dari mereka kini menatap Ding Sui dengan penuh kekaguman. Seperti biasa, Ding Sui menang. Suking melirik Ding Sui dengan rasa ingin tahu, lalu Gumuking. Lalu ia mengabaikan mereka. Waktu yang dihabiskannya bersama mereka akhir-akhir ini terasa sangat aneh, dan ia sampai pada kesimpulan bahwa mereka memang tidak akur saat bertugas bersama. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika, tiba-tiba, suara gemuruh yang dalam terdengar dari laut. Menatap senja, Suking melihat ombak bergulung-gulung di perairan yang tadinya tenang. Saat gemuruh semakin keras, ia melihat sebuah kapal perang besar berbentuk bintang berwarna hitam pekat sekitar 3.000 meter jauhnya. Sebenarnya, itu adalah sebuah prosesi, karena ada 6 kapal perang lain berjenis sama di belakang kapal pertama. Saat mereka memancarkan tekanan dahsyat ke segala arah, 7 mata raksasa di puncak gunung berkilauan dengan cahaya merah, seolah sedang mengamati mereka. Ekspresi Suking tetap tidak berubah. Selama formasi mantra aktif di sekte, semuanya akan tetap aman. Selain itu, sekitar setengah bulan yang lalu, Panglima Puncak ke-6 telah kembali ke sekte untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dengan Panglima Puncak ke-6 yang bertugas, Suking merasa jauh lebih tenang. Saat ketujuh kapal perang berbentuk bintang itu semakin dekat, Suking dapat melihat para kultivator berdiri di atasnya. Sepertinya setiap kapal memiliki sekitar 30 kultivator. Para sistar tampak seperti manusia, hanya saja mereka memiliki rambut dan mata biru. Mereka juga memiliki tonjolan aneh seperti bintang laut di punggung mereka, seperti yang baru saja disebutkan Gumuking. Secara keseluruhan, mereka datang ke Seven Blood Eyes bersama lebih dari 200 orang, dan sekitar 70% dari mereka adalah kultivator perempuan. Adapun 3 perempuan yang memimpin kelompok itu, mereka memiliki fluktuasi mengerikan yang mengingatkan Suking pada sea zombie berkepala 3 dan berlengan 6 yang pernah ditemuinya. Ketiga pemimpin itu berusia parubaya, dan di depan mereka berdiri seorang wanita muda cantik yang tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ia berambut biru, mengenakan gaun indah, dan berkulit pucat tak seperti biasanya. Saat mengamati pantai, ia nyaris tak menatap Gumuking dan Ding Sui, melainkan fokus pada Suking. Wanita itu memang seorang putri bintang laut. Para tamu sistar yang terhormat, selamat datang di Seven Blood Eyes, kata Suking secara resmi, menggenggam tangannya untuk memberi salam. Kamu Suking, kata putri bintang laut sambil tersenyum, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Baik, Bu, jawab Suking sambil mengangguk. Waktunya sudah malam. Besok aku akan mengajakmu melihat benda suci sea zombie. Setelah itu, ia berbalik ke arah murid-murid di belakangnya untuk memberi perintah. Bawa teman-teman sistar kita ke akomodasi mereka. Tunggu sebentar, kata sang putri. Kakak Suking, kami para bintang laut sangat membenci para zombie laut. Aku sangat mengagumimu atas apa yang telah kau lakukan, jadi aku ingin memberimu hadiah. Terimalah. Dia menatap penuh arti kepada para pelayan di belakangnya, yang mengeluarkan sebuah kerang dan memberikannya kepada Suking. Suking menatap wanita muda itu. Kakak Suking, ini adalah alat ajaib istimewa ciptaan bangsaku. Tiup cangkang keongnya, dan kau akan menerima berkah dari kami. Selain itu, alat ini juga dapat memanggil semua hewan bertubuh lunak dari laut terlarang di sekitar sini. Setelah itu, ia menangkupkan tangan dan sedikit membungkuk. Sementara itu, semua orang bintang laut lainnya turun dari kapal, dan kebanyakan dari mereka menatap Suking. Ding Sui sedikit mengernyit, tampak tidak senang. Meskipun Gumuking tidak menunjukkannya, dia juga tidak senang. Ding Sui bisa menebak apa yang dipikirkan para sistar perempuan itu ketika mereka memandang Suking, jadi ia baru saja hendak membuka mulut dan mengatakan sesuatu ketika, tiba-tiba, suara gemuruh lain memecah kesunyian malam. Sosok-sosok muncul, terbang di udara dari dalam pelabuhan. Para sistar tampak waspada, dan mata ketiga wanita parubaya itu berbinar-binar.
Suking melihat ke arah itu, dan segera menyadari bahwa itu adalah kapten dan yang mulia kedua. Sang kapten begitu terburu-buru sehingga ketika tiba, ia bahkan tidak menyapa para bintang laut. Ia hanya menatap Suking dan berkata, Patriark baru saja mengirim kabar bahwa Pulau Isneter akan mengirim tamu. Pulau Timur, tanya Suking terkejut. Di sampingnya, ekspresi Ding Sue berkedip, dan ketiga bintang laut inti emas tampak terkejut. Dengan nada sangat serius, sang kapten menjelaskan, penguasa Pulau Isneter adalah seorang wanita tua bernama Guru Isneter. Setelah sang patriark mencapai terobosannya, basis kultivasinya mencapai tingkat yang sama dengan Guru Isneter. Tapi pengunjung itu bukan Guru Isneter, melainkan cucunya, dan dia memiliki kepribadian yang keras. Kau harus berhati-hati. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah gelombang besar tiba-tiba muncul, menerjang pelabuhan dengan kekuatan yang menghancurkan. Tekanannya luar biasa kuat, dan gelombang air hitam yang muncul di pintu masuk pelabuhan langsung berubah menjadi dinding raksasa yang bergemuruh menuju pintu air utama. Gelombang itu begitu besar, dan mengandung kekuatan yang begitu brutal, sehingga memicu reaksi dari formasi mantra agung. 7 mata yang jauh berkilauan, dan sebagai respons, layar cahaya merah muncul untuk menghalangi laju gelombang tersebut. Namun, gemuruh itu semakin keras, hingga memekakkan telinga sehingga orang-orang di pelabuhan 176 merasa seperti guntur surgawi menggelegar di telinga mereka. Suking mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menyebabkan kekuatan Dharma menyapu dan menyelimuti Gumuking dan Ding Sue, menghalangi suara itu memasuki pikiran mereka. Sayangnya, murid-murid lainnya tidak semudah itu, dan satu demi satu, mereka batuk darah dan terhuyung mundur. Suara ini begitu kuat hingga melukai para kultivator kondensasi Ki. Mata Suking menyipit, sementara kapten mengusap dagunya dan menatap yang mulia kedua. Yang mulia kedua juga mengerutkan kening saat dia melihat melewati pintu air dan membentak, apa artinya ini? Ayah, Kak, jangan marah. Sahut sebuah suara merdu dari balik pintu air. Sesaat kemudian, tentakel gurita raksasa menjulur keluar dari air di tempat yang kurang lebih sama. Tentakel itu selebar beberapa meter dan sepanjang beberapa ratus meter, membentang melewati pintu air dan masuk ke dalam pelabuhan. Kemudian seekor gurita raksasa muncul dari air, menggunakan tentakelnya untuk memanjat pintu air. Di atas gurita itu duduk seorang perempuan muda yang tampaknya berusia remaja. Sulit untuk menentukan usianya secara pasti karena penampilan fisiknya, gayanya tidak khas perempuan muda. Ia mengenakan pakaian hitam ketat dan berambut sangat pendek. Meskipun begitu, ia tampak manis, dan bahkan tampak mungil saat gurita raksasanya berjalan menuju pelabuhan 176. Saat mendekat, gurita raksasa itu meneteskan air hitam kemana-mana, beberapa di antaranya memercik ke arah murid-murid Seven Blood Eyes. Sementara itu, para sistar gemetar dan menundukkan kepala. Mengejutkan, gurita ini memancarkan aura yang sama dengan seorang tetua Gold Core. Binatang laut mengerikan sebesar ini memiliki kecakapan bertarung yang secara otomatis melampaui para kultivator setingkat mereka. Dan saat ini, gurita ini memancarkan tekanan tanpa ragu sedikit pun. Suking mundur beberapa langkah untuk menghindari cipratan air, sambil menatap dingin perempuan muda berpakaian hitam yang berdiri di atas gurita raksasa itu. Usianya mungkin sekitar 15 atau 16 tahun, dengan wajah oval, bibir tipis, mata yang cerah, dan fitur-fitur halus. Melompat dari gurita, ia mendarat di dermaga, melirik Suking dan kapten, lalu bergegas menghampiri yang mulia kedua. Jangan salahkan aku, Kak. Ini semua salah Stinker, biar aku yang menanggung hukumannya. Saat kata-kata itu terucap, perempuan muda itu melambaikan tangannya, menyebabkan serangkaian duri hitam tajam muncul di udara lalu melesat ke arah guritanya sendiri, berdenyut dengan energi yang luar biasa. Dan duri-duri itu bukan diarahkan ke kulitnya yang keras, melainkan ke matanya. Gurita itu gemetar, tak berani bergerak saat duri-duri hitam itu menusuknya. Sesaat kemudian, darah hitam merembes keluar dari matanya. Melihat semua ini, pupil mata Suking mengerut. Dan saat ia mengamati gadis berbaju hitam itu lebih dekat, jantungnya berdebar lebih cepat. Alasannya adalah, meskipun gadis ini tampak seperti manusia biasa, ia sebenarnya berbeda. Ia tidak seperti kapten, atau anak Daosea zombie, atau para tetua atau penguasa puncak. Ia tampak jauh lebih murni. Itu adalah kemurnian yang dipahami Suking dengan sangat jelas, dan itulah sebabnya jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tidak memiliki mutagen apapun di dalam dirinya. Ini pertama kalinya Suking bertemu dengan kultivator lain yang tidak memiliki mutagen. Ia begitu murni hingga tampak seperti putri dewa. Terlebih lagi, Suking hampir tidak bisa melihat bukti bahwa ia telah membuka lebih dari 100 bukaan Dharma.
ia belum mencapai level 120. Malahan, ia telah membuka 104 bukaan. Terlebih lagi, ia jelas terus membuka lebih banyak bukaan, dan sepertinya ia tidak akan berhenti di 120. Sangat mungkin ia akan melampaui level itu. Hal itu sendiri tidak mengejutkan bagi Suking, karena sebelumnya dia telah menyadari bahwa 120 bukanlah batas akhir. Sambil mengerutkan kening karena kesal, Yang Mulia kedua berkata, Yan Yan, ini 7 mata darah. Kau, baiklah, kata Yan Yan manis, sambil melingkarkan lengannya di lengan Yang Mulia kedua. Salahku, Kak, jelas, Yan Yan dekat dengan Yang Mulia kedua. Catatan, Yan Yan bisa jadi nama pemberiannya tanpa nama keluarga, atau bisa juga nama panggilan berdasarkan nama pemberiannya. Bagaimanapun, kata Madame Deadblade, kedengarannya imut. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sambil menggelengkan kepala, Yang Mulia kedua menatap Kapten. Kakak tertua, lihat, Yan Yan tidak melakukan semua ini dengan sengaja. Sambil tersenyum, sang Kapten mengukur Yan Yan. Ia balas menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sambil tersenyum memperlihatkan 2 lesung pipitnya, ia berkata, jangan menatapku seperti itu. Kalau begitu, aku akan menyuruh Stinker mencungkil matamu. Mata Kapten berbinar-binar saat ia sengaja membukanya lebih lebar. Ia mengeluarkan sebuah apel, menggigitnya, dan berkata, tidak apa-apa. Bahkan, aku akan menggalinya untukmu. Bagaimana kalau kita tukar mataku dengan sebotol serum Isneter? Alis Yan Yan terangkat, tetapi kemudian Yang Mulia kedua mengeratkan pelukannya. Yan Yan mendengus dingin, lalu akhirnya menatap Suking. Sebelumnya, ia hampir tidak pernah menatapnya, tetapi kini tatapannya bertemu dengan wajah Suking. Kak, orang ini bukan muridmu, kan? Aku ingin menggunakan wajahnya untuk masker. Pasti keren. Sepertinya dia tidak bercanda. Matanya berkilauan dengan cahaya yang sangat aneh, sementara di saat yang sama, gurita besar itu menatap Suking dengan dingin. Semua orang yang hadir menjadi sangat gugup, dan para sistar mulai menjauh. Sementara itu, Suking tidak mengatakan apa-apa, tetapi kekuatan dharmanya sudah terkumpul, dan bayangannya siap bertindak kapan saja. Saat mata Yan Yan menyipit, Yang Mulia mendesah dalam hati. Sama sekali tidak, kata Yang Mulia kedua tajam. Tak perlu dikatakan lagi, Yang Mulia kedua mengenal Suking, dan tahu bahwa ia berteman dengan Huang Yan. Maaf soal ini, Suking. Sebaiknya kau pergi sekarang. Aku akan menjelaskan semua ini kepada Huang Yan nanti. Suking mengangguk dan berbalik untuk pergi. Namun, begitu mendengar nama Huang Yan, Yan Yan tiba-tiba tersenyum. Kenapa kau melindungi orang ini, Kak? Apa kau menyukainya? Kalau begitu, aku tidak mau wajahnya. Sebaliknya, aku akan mencabik-cabiknya. Dia mulai bergerak, melaju ke arah Suking dengan permusuhan mendalam yang membara di matanya. Meskipun bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, Suking tetap waspada sepanjang waktu. Api kehidupannya langsung menyala saat ia memasuki kondisi cahaya yang mendalam dan melesat ke arah Yan Yan. Pada saat yang sama, gurita itu meletus dengan tekanan level inti emas, dan hendak melancarkan serangannya sendiri ketika raungan amarah meletus dari puncak ke-6 bagaikan guntur dari surga. Kurang ajar sekali, gurita itu menggigil, dan auranya runtuh di bawah tekanan yang tiba-tiba. Kekuatan tak terlihat itu begitu besar sehingga ia tak bisa bergerak. Sang Kapten memilih saat itu untuk menembak gurita itu. Dengan energi dingin yang meluap-luap, ia langsung menuju salah satu tentakel dan menggigitnya. Sementara itu, Suking dan Yan Yan saling bertabrakan. Sebuah ledakan terdengar saat Yan Yan menghunjamkan kuku tajamnya ke wajah Yan Yan. Yan Yan menghindar, lalu sebuah belati muncul di tangan kanannya, yang kemudian ia ayunkan ke arah tenggorokan Yan Yan. Ia berputar ke samping untuk menghindari belati itu, tetapi kemudian lutut Suking menghantam dadanya. Ia terbanting dengan bunyi gedebuk saat ia terbang melewatinya. Tanpa berhenti sejenak, Suking mengeluarkan sebotol kecil cairan hitam dan menghancurkannya di antara kedua tangannya sekuat tenaga. Botolnya pecah, dan cairan hitam berhamburan ke segala arah. Sebagian mengenai dirinya, tetapi sebagian besar berhamburan di tangan Yan Yan yang terulur ke arahnya dari belakang. Dengan ekspresi terkejut, ia menjentikkan tangannya ke pergelangan tangan, tetapi tak berhasil membersihkan cairan hitam itu. Cairan hitam itu sebenarnya adalah sekumpulan kumbang kecil, dan begitu menyentuh kulitnya, mereka mulai menggali ke dalam pori-porinya. Kamu, serunya tanpa pikir panjang. Namun, mata Suking membara dengan niat membunuh. Tusuk besi hitamnya muncul, dan melesat ke arah Yan Yan, diikuti bayangannya. Pada saat krisis yang berpotensi mematikan itu, sebuah suara kesal bergema dari puncak ke-6.
Sudah cukup. Getaran hebat menjalar ke sekujur tubuh Suking, dan dia tiba-tiba merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun kecuali mundur. Begitu pula dengan Yan Yan. Wajahnya pucat, ia melangkah mundur. Setelah melihat tangannya, ia mengambil pil obat dan meminumnya, tetapi pil itu tidak berpengaruh apa-apa. Akhirnya, ia harus menggertakkan gigi dan mengeluarkan jimat kertas emas. Setelah mengoleskannya ke tangannya, ia berhasil menghentikan penyebaran kumbang hitam. Terburu-buru, Yang Mulia kedua menghela napas lagi dan menatap Suking dengan tatapan meminta maaf. Ia merangkul Yan Yan dan mulai menuntunnya pergi. "Kau Suking, kan?" kata Yan Yan dengan nada berbisa sambil berjalan pergi. "Aku akan mengingatmu. Aku mengincar wajahmu itu. Ngomong-ngomong, bilang pada si gendut Huang Yan itu kalau dia terus mengejar kakakku, aku pastikan dia mati." Di pinggir, Kapten berusaha keras merobek daging inti emas, tetapi kesulitan. Akhirnya, ia terpaksa menggigit ujung tentakel. Gurita itu melawannya, tetapi sudah sepenuhnya terkekang, dan tidak bisa bergerak. Yang bisa dilakukannya hanyalah merintih-rintih memilukan. Sayangnya, Yan Yan sudah melupakan gurita itu. Adapun para bintang laut, mereka menatap Suking dan Kapten dengan penuh rasa hormat. Di mata mereka, keduanya tampak benar-benar gila. Salah satu dari mereka, ketika menghadapi monster laut inti emas yang tertekan, langsung mencoba menggigit dagingnya. Sementara itu, yang lain terang-terangan menyerang seorang putri junior dari Pulau Isneter. Dan jelas-jelas ia berusaha membunuhnya. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih gila. Keduanya tidak bisa dianggap remeh. Lalu mereka memikirkan tentang hadiah yang diberikan oleh Sea Zombie, dan sampai pada kesimpulan bahwa masuk akal bagi dua orang seperti ini untuk melakukan sesuatu yang begitu dramatis. Setelah keadaan tenang, mereka pun berpisah. Akhirnya, yang tertinggal hanyalah Suking, sang kapten, Gurita yang tertindas, serta Ding Sue dan Gumuking. Sang kapten pun membubarkan dua yang terakhir. Ding Sue jelas khawatir, tetapi tahu bahwa kapten dan Suking ada sesuatu yang perlu dibicarakan, jadi dia pamit. Gumuking juga berbalik untuk pergi, lalu berhenti dan memberikan sebotol pil obat kepada Suking. "Kakak Suking, pil ini sangat ampuh untuk mengobati luka akibat serangga." Suking mengangguk berterima kasih dan mengambil botol itu. Setelah kedua wanita muda itu pergi, Kapten memanggul ujung tentakel yang telah digigitnya, lalu berjalan santai menghampiri Suking. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Bukan urusanku," katanya sambil menyeringai, "tapi asal kau tahu, cewek itu sudah naksir kakak kedua selama bertahun-tahun. Jelas, dia datang ke sini untuk mencari masalah dengan Huang Yan, dan begitu dia tahu kau berteman baik dengannya, dia malah menyeretmu. Dia jelas tidak tahu kau akan sesulit ini." Mata Suking berbinar dingin, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia malah mulai berjalan menuju gurita itu. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" kata kapten. "Memotong tentakel," jawab Suking pelan. "Jangan, waktu penekanannya hampir habis. Kalau kau membantu, akan lebih mudah memotongnya." Saat gurita itu melotot marah, Suking memanggil belati lain dan mulai memotong. "Suking," kata kapten dengan marah, "kau bahkan menjadi lebih rakus dariku akhir-akhir ini." Pada saat yang sama, dia bergegas maju dan membantu Suking menebas tentakel gurita itu. Gurita inti emas jelas-jelas marah, tetapi ia tak mampu menghentikan Suking yang melepaskan ujung kecil salah satu tentakelnya, yang panjangnya sekitar 3 meter. Suking pun melemparkan tentakel itu ke bahunya dan pergi bersama kapten. Tak lama kemudian, kekuatan penahannya lenyap, dan gurita itu meraung marah. Lalu, tepat saat ia hendak mencapai ketinggian maksimalnya, ia jatuh ke tanah. Dan itu karena, entah dari mana, seorang pria paruh baya muncul di depannya. Wajahnya dipenuhi kepahitan saat ia perlahan melangkah maju, meneguk alkohol dari botol labu. Ia tak lain adalah Master ke-6, penguasa puncak-puncak ke-6. Dahulu kala, Master ke-6 bagaikan Master ke-7, anggota terpilih sekte tersebut. Bahkan, ia bergabung dengan sekte tersebut bersama Master ke-7. Namun, bertahun-tahun kemudian, ia mengalami tragedi. Rekan Taoisnya meninggal dengan cara yang mengerikan, meninggalkannya dan putra tunggalnya. Dalam dukanya, ia mencurahkan seluruh cinta dan perhatiannya kepada putranya. Dan putranya tidak pernah mengecewakannya. Seiring berlalunya waktu, putranya menjadi tokoh penting di Seven Blood Eyes. Namun suatu hari ia pergi ke laut untuk berlatih dan tak pernah kembali. Jejak hidupnya di sekte bahkan hancur berantakan. Hal itu menyebabkan kegemparan besar di sekte tersebut. Namun, pembunuhnya tidak pernah teridentifikasi, dan masalah ini menjadi sumber siksaan yang tak berkesudahan bagi Master ke-6. Setelah itu, sang penguasa puncak tak pernah terlihat tanpa sebotol alkohol.
Sambil meneguk lagi dari labu botol, Tuan keenam berhenti di depan gurita. Aku sedang membuat alat ajaib yang bisa menggunakan dua mata. Milikmu, berikan padaku. Gurita itu menggigil, dan tanpa ragu, mengulurkan dua tentakelnya ke kedua matanya. Mencengkeram mata itu, ia mencabutnya dari kepalanya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Kemudian, dengan hormat ia mempersembahkan mata itu kepada Tuan keenam. Sekarang pergilah dan tunggu di luar untuk pemilikmu. Master keenam melemparkan mata itu ke dalam labu botolnya, lalu berbalik dan kembali menuju puncak keenam. Gurita itu terus menundukkan kepalanya hingga Tuan keenam pergi. Kemudian, dengan gemetar, ia kembali ke laut dan tenggelam ke dalam air. Setelah agak jauh dari sekte, cahaya berkilauan di sekelilingnya saat ia berubah menjadi seorang pria kekar. Matanya telah dicungkil, namun daging di dahinya menggeliat dan berkedut, lalu terbuka, memperlihatkan mata ketiga. Saat ia menatap 7 mata darah, ekspresinya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Seven Blood Eyes menjadi jauh lebih percaya diri setelah Sir Blood Smelter mencapai terobosannya. Dari luar, mereka masih tampak seperti cabang-cabang koalisi Seven Sect dari daratan Revered Ancient. Namun sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, Seven Blood Eyes telah hampir menjadi sekte independen. Rekrutan tingkat rendah bagaikan serangga beracun dalam toples. Murid tingkat menengah mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, begitu seorang murid mencapai eselon dan mencapai tingkat yang benar-benar tinggi, Seven Blood Eyes akan mengurus mereka. Bertahun-tahun yang lalu, koalisi 7 sekte menyadari bahwa upaya mengganti patriark dan pemimpin puncak tidak banyak membantu. Sir Blood Smelter selalu mengawasi, dan bahkan ketika para pemimpin puncak terpaksa kembali bertugas di koalisi 7 sekte, hati mereka selalu bersama Seven Blood Eyes. Inilah yang Anda harapkan untuk lihat ketika sebuah sekte menjadi terkenal. Kekhawatiran di mata lelaki kekar itu bertambah dalam. Su King dan Kapten berpisah. Setelah Su King kembali ke perahu dharmanya, ia mengeluarkan slip bambunya dan menuliskan sebuah nama. Yan Yan. Kali ini, ia menggoreskan lingkaran di sekitar nama itu, menandakan bahwa ia tidak bisa membunuh orang ini di depan umum. Ia harus menemukannya di luar Seven Blood Eyes dan menyingkirkannya secara diam-diam. Kalau tidak, akan terlalu banyak masalah. Patriark prajurit Vajra Emas sangat gembira saat melihat nama baru ditambahkan ke dalam daftar. Satu lagi, ya, setelah selesai mengukir nama itu, Su King hendak menyimpan slip bambu itu ketika ia melihat tusuk sate besi itu bergetar ke samping. Setelah merenungkan betapa kerasnya sang patriark bekerja akhir-akhir ini, ia menghampiri patriark prajurit Vajra Emas dan menggoreskan satu baris lagi pada nama itu. Ketika sang patriark melihat itu, hatinya dipenuhi kegembiraan dan rasa syukur yang tak tertandingi. Getaran tusuk sate itu semakin terasa. Semua kerja kerasnya terbayar, benar-benar terbayar, muncul dalam wujud yang diproyeksikan. Ia menggenggam tangan dan membungkuk, gemetar dari kepala hingga kaki. Terima kasih banyak, tuanku. Dia memang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Dan itu bahkan lebih terasa setelah beberapa keberhasilan yang diraih bayangan itu. Beberapa kali, ia hampir mengembangkan iblis batin selama kultivasinya, karena selalu bertanya-tanya apakah ia akan dibuang. Namun sekarang, melihat Su King menggoreskan garis itu pada namanya, banyak keraguannya lenyap begitu saja. Yang tidak disadari oleh prajurit Vajra Emas Patriark adalah bahwa, di belakang Su King, bayangannya telah membuka mata dan memperhatikan sang patriark dengan saksama. Jelas, bayangan itu sedang mencoba mempelajari sesuatu. Melihat betapa gembiranya sang patriark, Su King memberikan beberapa kata penyemangat, lalu menyimpan kembali potongan bambu itu, keluar dari kabin, dan duduk di dek sambil memandang ke kejauhan. Ia sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, sesosok tubuh gemuk muncul di kejauhan, bergoyang-goyang di tengah malam. Ia tak lain adalah Huang Yan. Ia jelas-jelas habis minum, karena tak bisa berjalan tegak. Ia tampak depresi, dan kali ini, alih-alih duduk di pinggir, ia langsung melompat ke perahu Dharma. Mendudukkan diri di samping Su King, ia mendesah panjang. Kak Su King, aku berhutang budi padamu untuk hari ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu sahabat kakakku ternyata sebodoh itu. Huang Yan mengeluarkan sekantong harta karun dan dengan hikmat mempersembahkannya kepada Su King. Aku tidak punya banyak, saudara Su King. Itu 200.000 batu roh. Yang penting niatnya, kan? Su King tidak langsung mengambil tas penyimpanan itu. Ia menatap Huang Yan dan bertanya, apa rencanamu? Huang Yan mendesah, kenapa cinta harus begitu menyiksa? Hidupku sangat berat. Su King, tahukah kau bahwa aku datang ke Seven Blood Eyes khusus untuk kakak? Tahun itu, aku melihatnya dari kejauhan. Hanya sekilas.
Sejak saat itu, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Jadi aku memutuskan untuk bergabung dengan Seven Blue Ties agar aku bisa menjadikannya rekan Taoisku. Suasana hati Huang Yan hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ia mengangkat botol alkoholnya dan meneguknya. Kemudian, ia mengeluarkan botol kedua dan menawarkannya kepada Su Qing. Su Qing menerimanya dan meminumnya. Aku tak pernah menyangka sahabatnya juga jadi pesaing. Tahu nggak, setelah cewek menyebalkan itu muncul hari ini, dia nggak mau ninggalin kakakku sendirian. Jadi, kakak nggak punya waktu buatku. Dan waktu aku cari dia malah nyuruh aku pergi. Dia kelihatan bersalah, tapi tetap aja. Aku tahu ada yang aneh, jadi setelah minum sedikit, aku pergi menguping. Dan coba tebak, si cecurut itu mencoba merebut kakak dariku. Huang Yan menggertakkan giginya. Kenapa ini harus terjadi sekarang? Kalau terjadi beberapa bulan yang lalu, aku pasti sudah menghancurkannya dengan sekali tarikan napas. Huang Yan tampak menjadi sangat gelisah. Sementara itu, Su Qing tampak bingung. Ia tidak begitu yakin apa yang Huang Yan bicarakan, dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Karena ia tidak memahami situasinya, ia tidak yakin bagaimana cara menghibur Huang Yan. Akhirnya, ia hanya mengangkat botol alkoholnya. Huang Yan melihat itu, mendesah, lalu mengetukkan botol dan meminumnya. Kau terlalu muda untuk, tiba-tiba, medali identitas Huang Yan bergetar di dalam tasnya. Dengan mata berkedip, ia mengeluarkannya. Setelah membaca pesan yang baru saja masuk, ia mengerutkan kening karena kesal. Sementara itu, medali identitas Su Qing juga bergetar. Ia mengirimkan semacam kekuatan Dharma ke dalamnya, dan melihat sebuah pesan panjang. 1/4 jam yang lalu, Biro Surgawi kami menerima permintaan bantuan dari Divisi Patroli. Seorang kultivator pendirian yayasan dari luar sekte menyerang Divisi Bantuan Pilot. Banyak murid terluka. Ketika patroli merespons, komandan terluka dan semua polisi ditawan. Biro Surgawi menyediakan bantuan, tetapi tidak dapat menghentikan pembudidaya luar, dan semua orang ditawan. Pelaku meminta Huang Yan datang dari Pelabuhan 176, segera. Masalah ini di luar kemampuan kami, jadi kami meminta wakil direktur untuk memutuskan langkah selanjutnya. Su Qing mendongak menatap Huang Yan, yang sedang melakukan hal yang sama persis, dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang dan penuh penyesalan. Kemudian Huang Yan berdiri dan bergegas menuju divisi bantuan pilot. Su Qing tiba-tiba teringat kembali kejadian hari itu di toko Six Peak. Lalu ia melihat ke bawah ke tas penyimpanan yang diam-diam diletakkan Huang Yan di samping setelah Su Qing menolak mengambilnya. Huang Yan benar-benar setia pada teman-temannya. Su Qing berdiri dan juga pergi ke divisi bantuan pilot. Ia bergerak jauh lebih cepat daripada Huang Yan, jadi tak butuh waktu lama baginya untuk menyusul. Ketika Huang Yan melihatnya, dia tersenyum. Kau ikut juga. Su Qing juga tersenyum. Pilot asisten melaporkan kejadian itu. Jadi, tentu saja saya akan pergi. Ada sesuatu yang istimewa tentangmu, Su Qing. Aku sudah bertahun-tahun di Seven Blue Ties, dan kau sebenarnya teman pertamaku. Setelah bertahun-tahun hanya peduli pada kakak, sekarang kau ada di sisiku. Aku tidak punya banyak teman. Huang Yan menarik napas dalam-dalam, tetapi alih-alih berkata apa-apa lagi, ia malah berlari lebih cepat. Su Qing mengimbangi langkah mereka saat mereka semakin dekat dengan asisten pilot. Divisi bantuan pilot di Pelabuhan 176 tampak seperti perahu layar raksasa. Saat mereka mendekat, gelombang kejut yang dahsyat tiba-tiba meletus dari dalamnya. Perahu layar itu meledak, serpihan-serpihannya berhamburan kemana-mana. Pada saat yang sama, sesosok hitam melesat keluar dari dalam, menuju Huang Yan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan mata menyipit, Su Qing memasuki kondisi cahaya yang mendalam dan melangkah di depan Huang Yan. Dengan ganas, ia mengulurkan tangannya, menyemburkan api hitam, yang menghantam sosok yang mendekat itu. Sebuah ledakan menggema saat sosok itu terdorong mundur ke batu di dekatnya. Saat itu, menjadi jelas bahwa orang yang berbenturan dengan Su Qing tak lain adalah Yan Yan. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya sambil melotot ke arahnya. Tatapan Su Qing beralih darinya ke reruntuhan divisi bantuan pilot. Setidaknya 300 murid terlihat, tersebar secara acak. Mereka semua terluka parah, tetapi tidak ada yang meninggal. Di antara mereka ada si bisu. Su Qing memperhatikan semuanya, ekspresinya muram. Kau tak perlu melihat mereka semua, kata Yan Yan. Mengingat siapa aku tidak membunuh siapapun. Tapi kalaupun aku membunuh, memangnya kenapa? Apa kau pikir ada yang mau repot-repot membantu serangga off-peak dalam toples seperti ini? Sejak aku tiba di sini sampai sekarang, tak seorang pun muncul untuk menghentikanku. Melihat wajah Su Qing, ia menjilat bibirnya.
Aku tak tahu kau sebenarnya anggota Seven Blue Ties. Kurasa itu akan menyulitkan segalanya. Salah, kata Suking pelan. Alasan sekte tidak melakukan apapun untuk menghentikanmu adalah karena masalah ini berada di bawah yurisdiksi Divisi Kejahatan Kekerasan. Sampai aku melaporkan masalah ini kepada atasanku, akulah yang bertanggung jawab di sini. Setelah itu, Suking mengangkat selembar giok sinyal, lalu menghancurkannya. Seketika, aliran cahaya terang melesat ke langit malam, menciptakan cahaya warna-warni bertuliskan kejahatan kekerasan. Sesuai pasal 7 hukum sekte, penggarap luar yang membuat onar di ibu kota akan ditangkap di tempat. Semua polisi dari Biro Surgawi, patuhi perintah saya, tutup pelabuhan 176 dan tangkap penjahat ini.